Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa kembali. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait beberapa poin penting yang ada dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Bapak Ibu, teman-teman para PNS dan juga P3K di seluruh Indonesia wajib mengetahui 5 aturan pokok yang terdapat dalam Undang-Undang ASN ini, Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Hal ini memang karena banyak hal di dalamnya berisikan tentang mulai dari tugas, kemudian hak dan kewajiban para PNS dan juga P3K, termasuk juga hal-hal lainnya. Untuk lebih jelasnya terkait 5 aturan pokok yang dimaksud dalam Undang-Undang ASN ini, mari kita sama-sama simak videonya hingga selesai. Pada tahun 2023, pemerintah Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang mengatur mengenai aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun P3K, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN, makanya disebut dengan Undang-Undang ASN. Undang-undang ini mencakup sejumlah pokok-pokok pengaturan yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait ASN, melibatkan penguatan pengawasan, penetapan kebutuhan, kesejahteraan, penataan tenaga honorer, dan digitalisasi manajemen ASN. Nah, inilah 5 pokok aturan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Aturan pokok yang pertama adalah penguatan pengawasan sistem merit. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 menekankan penguatan pengawasan melalui sistem merit. Sistem merit menjadi dasar di dalam penerimaan, mutasi, dan juga promosi ASN. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan kualitas ASN dapat lebih diutamakan, menghindari nepotisme, korupsi, dan juga praktik-praktik yang dapat merugikan pelayanan publik. Selanjutnya, aturan pokok yang kedua adalah penetapan kebutuhan PNS dan juga P3K. Bapak Ibu, teman-teman para PNS dan juga P3K, Undang-Undang ASN nomor 20 ini juga memberikan landasan hukum untuk penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penetapan ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan organisasi dan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas. Nah, ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di tahun ini tahapan seleksi juga akan dibuka baik untuk CPNS maupun P3K, dan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini menjadi salah satu dasar dalam penetapan kebutuhan PNS maupun P3K baik di tingkat kementerian maupun di daerah-daerah. Kemudian aturan pokok yang ketiga adalah kesejahteraan PNS dan juga P3K. Peningkatan kesejahteraan menjadi fokus utama dalam Undang-Undang ASN ini.
Undang-undang menetapkan berbagai hak dan juga kewajiban yang bersifat saling menguntungkan antara negara sebagai pemberi tugas dan dengan PNS dan juga P3K sebagai yang diberi tugas. Diharapkan hal ini dapat meningkatkan motivasi, semangat, dan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya, aturan pokok yang keempat adalah penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer menjadi hal penting dalam reformasi ASN. Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 menyelaraskan status dan hak tenaga honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada tenaga honorer. Nah, di poin keempat ini, teman-teman juga diamanahkan terkait dengan penyelesaian tenaga honorer di tahun 2024. Seperti informasi yang sudah beredar bahwa target pemerintah bahwa di tahun 2024 ini hingga maksimal Desember 2024 persoalan tenaga honorer ini bisa diselesaikan. Artinya tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN hingga hari ini itu akan ditargetkan diangkat semua menjadi P3K, dan salah satu dasar pengangkatannya adalah Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 ini. Kemudian aturan pokok yang kelima adalah digitalisasi manajemen ASN. Transformasi digital menjadi elemen kunci dalam Undang-Undang ASN ini. Melalui digitalisasi manajemen ASN, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efisien, transparan, dan juga akuntabel. Penerapan teknologi informasi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, para PNS dan juga P3K di seluruh Indonesia, kelima pokok aturan yang terdapat dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Jadi secara garis besarnya, secara umumnya isinya ada 5 gitu ya, ada 5 hal pokok yang terdapat dalam Undang-Undang ASN terbaru ini. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman, para PNS dan juga P3K sekiranya bisa lebih memperdalam gitu ya, atau lebih banyak mencoba untuk membuka-buka poin per poin, kemudian pasal per pasal dari Undang-Undang ASN ini, karena ada banyak hal yang barangkali belum kita ketahui, yang seharusnya kita ketahui sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang ASN ini.